Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan saya, Bengkel Kampung Berkah Jaya Motor di Rangkas Bitung. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi masalah kipas radiator yang langsung berputar ketika kita kunci kontak on. Ya, ini bukan kerusakan atau error dari spare part lain, tetapi karena ECU-nya itu SCM yang di online murah-murah. Itu biasanya begitu dikontak langsung kipasnya berputar. Nah, tadinya awalnya motor ini tidak mengeluarkan api. Setelah saya cek keseluruhannya normal, termasuk pick up pulser juga normal. Jadi dipastikan motor ini ECM-nya yang mati. Padahal di scanner masih terbaca datanya, namun api tidak keluar. Karena budgetnya minim yang punya motor, jadi saya memutuskan untuk mencoba membeli ECM yang di online murah-murah. Kalau tidak salah sekitar 255 harganya ya. Namun muncul masalah baru, yaitu begitu dipasang motornya nyala normal, digasnya pun responsif, enak. Namun kendalanya kipas radiatornya ikut kunci kontak berputar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya supaya kipas radiator motor CB ini, CB 150 ataupun motor-motor lain yang menggunakan radiator yang ada kipas radiatornya, mungkin begitu rekan-rekan mengganti ECM-nya dengan yang biasa, kipasnya langsung berputar. Ya, itu bisa kita atasi dengan menggunakan termostat digital. Bentuknya seperti ini. Ini termostat digital yang murah meriah di pasaran, tapi fungsinya sudah saya buktikan di mobil maupun di motor untuk mengatur suhu. Nah, berikut nanti saya sampaikan bagaimana cara merakitnya. Nah, ini rekan-rekan, ini ECM yang saya beli dari online ya. Ini mohon maaf sepertinya kurang jelas ya. Nah, ini kodenya K15902. Ini untuk CB all, CB lama. Sedangkan bawaannya itu K15903. Ini. Nah, ECU yang ini, yang 903 ini, yang saya bilang tadi tidak mengeluarkan api. Ya. Namun rekan-rekan untuk memutuskan apakah itu ECM-nya atau bukan, harus dipastikan dulu keseluruhan dari motor ini tidak ada kabel terputus ataupun tidak ada part lain yang rusak, terutama di pick up pulser ya. Di bagian spool di sini ada pick pulser, itu dipastikan bagus, bisa dicek menggunakan LED ataupun dengan cara lain. Ada dua cara simpel sebenarnya untuk mengecek apakah ini SCM, apakah ini kuilnya yang mati,
Itu nanti akan saya buatkan di video berikutnya, atau mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya rekan-rekan. Mohon maaf kepada para suhu di sini, saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya lebih keingin berbagi dengan rekan-rekan yang mungkin sudah mumet ya, sudah motor nyala muncul masalah baru, kipasnya on, kita putus misalkan jalur biar mati kipasnya, kita putusin, itu gampang, kita putusin aja arusnya akan berhenti. Tapi nanti motor resikonya jebol ya, karena di suhu CB ini suhu maksimal kipas berputar itu di angka 105 derajat. Jadi ketika suhu mencapai 105 derajat, kipas harus berputar untuk mendinginkan. Bisa dibayangkan kalau kipas tidak bekerja, maka suhu akan terus naik dan mungkin nanti dipastikan nanti akan menyebabkan efek mesin biasanya jebol atau ngejim, itu akibat suhu yang terlalu panas. Nah, untuk modul termostat digitalnya itu seperti ini ya. Simple, gampang pemasangannya. Di situ ada ada 4 jalur kabel. Mohon maaf karena HP-nya jelek rekan-rekan, jadi tidak begitu jelas. Nah, itu bisa kelihatan ya, ada 12 volt, ada ground, ada K1 sama K0. Nah, bagaimana cara kita merangkai termostat digital ini supaya berfungsi seperti bawaan motor? Jadi di angka 105 derajat kipas akan berputar, dan 101 derajat kipas berhenti. Ini ada tombol 3, tombolnya bisa kita atur. Rekan-rekan mungkin bisa melihat tutorial lain bagaimana caranya untuk menyetel, karena kalau saya terangkan di sini nanti kelamaan durasi. Jadi saya hanya ingin berbagi bahwa kipas radiator yang berputar terus mengikuti kunci kontak on itu bisa kita atur dengan termostat digital. Namun dasar-dasarnya saja saya ingin menjelaskan seperti bagaimana cara merangkai arusnya secara garis besar akan saya terangkan ya. Nah, untuk 12 polnya itu dengan K1 itu digabung. Nah, 2 kabel. Jadi 12 pol. Sebentar kan ya. Aduh, saya kesulitan banget. Ini 12 pol. Itu arus positif. Ya, arus positif. Nah, arus positif yang 12 pol ini digabung dengan yang K1. Nah, ini ngambilnya kita jangan langsung ke plus aki, kita ambil ke arus setelah melalui kunci kontak. Jadi begitu kunci kontak on, itu ada arus yang masuk. Nah, untuk ground, untuk masanya ini bebas di motor,
tapi digabung juga kipas yang dari radiator, yang kipas. Nah, di sini ada soket kipas, kita potong aja kabelnya, ambil 2 kabel di sini. Nah, ini yang warna biru ini bawaan motornya pun ini positif, ini plus, ini ground. Nah, biar kita tidak terlalu banyak ngacak-ngacak kabel, ya kita potong aja. Plusnya tadi kita masukkan ke termostat, tapi dimasukkannya dia bukan ke ground, dia dimasukkannya ke K0 yang sebelah paling kiri. Itu K0 itu positif yang menuju kipas sini. Nah, yang negatif ini kita sambungkan ke ground, berikut ground massa yang ke sini, karena kalau tidak ada ground ini tidak akan nyala ya. Sekali lagi saya ulangi, positif kipas digabung, positif kipas itu masuk ke K0. Nah, positif termostat digital ini yang arus 12 volt digabung dengan K1. Nah, sedangkan massa ground termostat digital ini dengan ground kipas digabung, ini digabung ya. Ini 2 kabel ini menuju kipas, karena saya tidak ada kabel warna, jadi saya cuma ngingetin aja yang ini positif, yang ini negatif itu. Ini digabung dengan massa body atau massa termostat. Ini bebas. Saya ngambilnya positif ini dari positif yang menuju rem kaki ya. Switch rem, yang menuju switch rem saya ambil positifnya di sini. Nah, untuk groundnya saya ambil di sini tekunnya. Termostat digital ini menyala ketika kita kunci kontak on. Perhatikan untuk termostatnya. Nah, seperti ini. Ini belum saya set, tapi sudah saya setel di C, karena ada mode C itu untuk cool, untuk pendingin, sama mode H itu untuk hot, untuk dibikin pemanas. Nah, ada 2 mode, jadi jangan salah mode. Untuk pendingin seperti kipas radiator itu di C. Nah, untuk sensor yang ngebaca ke termostat digital ini, dia ada kabel seperti ini. Nah, ini sensor. Ini kita bisa tempelkan di radiator sini. Sensor inilah yang ngebaca termostat itu biar bekerja di angka berapa. Ya, kita buktikan. Saya agak kesulitan rekan-rekan ya, karena harus memegang handphone, karena saya belum beli tripod. Mohon doanya rekan-rekan, mohon bantu subscribe biar saya bisa selalu berbagi inspirasi dengan rekan-rekan yang lain. Kita buktikan dengan kita panaskan suhunya dengan menggunakan korek api. Perhatikan angka termostat. Karena termostat ini sudah saya set di 105 derajat, kipas berputar.
mohon diperhatikan. Bisa terdengar rekan-rekan? Kipas berputar dan mati sendiri setelah mengalami pendinginan. Angkanya pun turun. Dia akan berputar kembali setelah angka ini mendekati panas 100 sekian derajat. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Apa yang bisa saya bagi dengan rekan-rekan semua, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk mungkin golongan sultan, nggak pusing-pusing ya. Yang lagi banyak duit mungkin nggak pusing dia harus beli SCM yang original atau SCM yang racing segala macam lah. Tapi untuk golongan yang susah ya, golongan yang seperti kita ini, untuk beli SCM yang mendingan mungkin beli beras buat makan anak istri ya. Maka kita akalinnya seperti itu. Rekan-rekan bisa lihat termostat digitalnya di online itu harganya nggak nyampe 20.000. Terus beli casing penutupnya itu nggak nyampe 8 ribuan. Nah, casingnya ini sama termostat digital dalamnya itu. Ini kalau kita matikan kunci kontak, dia ikut mati. Seperti itu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf kepada para suhu, para master, para senior, jika ada salah-salah kata atau ucapan yang mungkin kurang dimengerti, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan jika dirasa channel ini bermanfaat, mohon di subscribe, like, share ke rekan-rekan yang mungkin lagi membutuhkan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang kita terima menjadi berkah untuk keluarga, anak istri kita. Itu saja rekan-rekan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf dan terima kasih. Salam kuku hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.